Apakah ini juga termasuk ghibah fasad? Jadi membicarakan orang lain yang memang dia semacam mengiklankan gitu ya, mengiklankan dirinya sendiri. Padahal perbuatan itu memang maksiat gitu ya. Apakah kalau yang terang-terangan ini termasuk ghibah juga Ustaz? Iya, Masya Allah, gitu ya. Pertanyaan luar biasa Bapak. Itu saja Pak, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, baik sekali Masya Allah. Tadi Ana belum menjelaskan terkait beberapa hal, salah satunya tentang ada ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang diperbolehkan Ustaz? Ada. Ghibah diperbolehkan itu pertama ketika kita meminta fatwa atau nasihat dari orang yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan fatwa dan nasihat. Misalnya ibu punya keluhan. Ini suami saya Ustadz, gitu ya. Atau misalnya ke KUA begitu ya. Suka mukul, KDRT. Itu ghibah enggak kira-kira, Pak? Ghibah. Karena suaminya walaupun suka mukul enggak senang kalau dibilang suka mukul. Tapi ghibah seperti itu diperbolehkan. Masa dipukulin sama suaminya nggak boleh bilang sama siapa-siapa? Ya kan? Itu diperbolehkan. Kalau memang disebutkannya, disampaikannya kepada pihak yang berwajib, pihak yang memang memiliki kapasitas untuk menghilangkan itu. Jelas Bu? Maka kita lihat Bu, curhat itu boleh, tidak terlarang. Tapi curhat pada orang yang memang mampu untuk menyelesaikan masalah. Ini curhat sama orang yang gak mampu juga, lemah juga gitu. Itu gibahin terus tuh. Yang digibahin suami lagi Bu. Pintu surga, ibu itu sama seperti ibu jadiin bangkai orang di tengah-tengah pintu surga kita. Ya, jadi curhat itu boleh, tapi curhatlah pada orang yang bisa menyelesaikan masalah, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan yang baik begitu. Itu boleh. Nah, jadi itu pertama, ghibah yang diperbolehkan adalah ghibah. Kenapa? Karena itu dalilnya Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabiah yang bernama Hindun. Nabi SAW didatangi Hindun menceritakan tentang suaminya Abu Sufyan. Hindun menceritakan bahwasanya Abu Sufyan ini pelit gitu. Sama istri sama anak tuh perhitungan. Bilang ke Nabi SAW. Lalu Nabi bilang apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya, ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Itu ghibah enggak istrinya? Ya, ghibah ke siapa tapi? Pada Nabi yang bisa menentukan hukum dan keputusan. Ambil, kata Nabi. Walaupun sembunyi-sembunyi, kalau misalnya memang dia itu suami yang pelit, sementara kebutuhan itu harus nyampaikan. Maka boleh kita meminta nasihat ya, sambil mengucapkan tadi kategori kita katakan ghibah yang diperbolehkan, gitu ya. Yang kedua, tadi kita menggibahi orang yang mujahir namanya. Mujahir itu apa Ustaz tadi? Pelaku maksiat yang menunjukkan maksiatnya, bangga dengan maksiatnya. Yang seperti ini itu diperbolehkan untuk digibah. Ya, tapi tetap harus perhatikan niat kita. Kita niatnya ini karena benci sama orangnya atau karena genci karena maksiatnya. Gitu Pak. Itu harus nantiasa diukur dari situ. Tapi memang mujahir, kata para ulama, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, terbuka kemudian bangga dengan maksiatnya, itu berarti sudah dihalalkan kehormatannya untuk digibah. Artinya dihalalkan kehormatannya, sudah tidak lagi ada kehormatan bagi dia.
Kalau dia bangga dengan maksiatnya, dia bangga menunjukkan. Maka yang tadi Ana sebutkan tadi, kalau maksiatnya itu sembunyi-sembunyi, maksiatnya nggak mau kelihatan orang lain. Kemaksiatan dia paham pasti itu maksiat, tapi nggak mau dilihat orang lain. Ya, seperti tadi dia selingkuh di luar sana, nggak tahu gitu kan? Sembunyi-sembunyi, nggak mau kelihatan. Itu nggak boleh kita. Wajibnya kita menasehati, bukan menggibah. Gitu. Mujahir, misalnya kalau mujahir tuh gimana? Jelas-jelas. Pak, dari mana? Dari itu tadi sholat subuh. Oh gitu, saya baru bangun nih. Itu mujahir tuh kan, Pak? Saya baru bangun, padahal dia muslim. Gitu. Kita katakan enggak sholat, Pak. Ya, itu enggak boleh, Pak, nantinya. Kita gibah itu mujahir, boleh untuk digibah. Tapi lihat tadi, ihtiyatonnya, hati-hatinya kita, tetap kita itu hendaknya tidak membicarakan di luar. Karena tadi orang yang berani, orang yang benar itu mengingkari dengan tangannya, mengingkari dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya, bukan ngomongin orang di belakang. Jadi kita satu sisi paham hukumnya boleh saja orang yang terang-terangan, tapi satu sisi lisan kita tetap harus terjaga, ya. Jangan sampai kita, atau lebih baik kita untuk tidak menggibahnya. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, demikian artinya.